Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Salam danan berduri, semoga teman-teman banyak rezekinya. Oke, kita lanjut muat lagi ya teman-teman ya. Muat lagi, ini lokasi yang berbeda teman-teman. Alhamdulillah di lokasi yang tadi lahan satu kaplingnya kita dapatnya 5 ton lebih teman-teman ya, hampir 6 ton ya teman-teman. Nah ini kita lanjut lagi muat yang berikutnya ya teman-teman ya. Nah ini di lahan yang berbeda teman-teman, tetapi masih satu hamparan karena surat tanahnya berbeda teman-teman ya. Surat tanahnya berbeda karena kita di sini semuanya legalitas untuk lahan SHM semua, karena rawan teman-teman, rawan terkena gusuran pemerintah. Setidaknya kita ada pegangan teman-teman ya, tidak ada pegangan karena banyak sekali nanti jalur-jalur strategis pemerintah seperti tol, kereta api, sutet itu ya teman-teman, pasti ada lewat di kampung kita ini, lewat pertanian kita ini. Itu sangat mengganggu sebenarnya teman-teman. Sebenarnya kita bertani ini nggak penting sebenarnya rame teman-teman, yang penting ada pabrik, ada tempat kita menjual hasil pertanian, sudah nggak penting kita rame. Karena banyaknya orang atau rame itu biasanya banyak malingnya teman-teman. Nah ini kita angkat manual karena mau kita susun teman-teman ya di mobil, karena saya malas naik turun karena mobil ini belum kita pagar atau belum kita kasih pagar ya, agar mudah. Mungkin nanti ada waktunya kita pasang pagar ya teman-teman, karena masih aktif semua pajak segala macamnya untuk kendaraan ini, jadinya malas sekali kita bongkar pasang untuk pagarnya ya teman-teman ya. Nah seperti itu, tapi alhamdulillah masih bisa untuk kita muat karena ini di sini sumber rezeki kita teman-teman lewat mobil ini. Seandainya nggak punya mobil ini atau kendaraan ini, kita biasanya untuk penjualan buah itu ya, bukannya kita nggak percaya sama orang ya teman-teman, tapi semua nggak sesuai dengan pikiran kita hasilnya teman-teman. Karena kita punya kendaraan seperti ini, kita bisa menghemat operasional dalam perawatan kebun. Karena apa ya, untuk sebagai kita bertani sawit ini kita harus penuh perhitungan teman-teman ya. Nah kenapa? Kita butuh modal besar seperti pemupukan, perawatan tuh sangat modal besar. Nah mungkin untuk nanti teman-teman ya, mungkin suatu saat nanti untuk penyemprotan, penebasan itu teman-teman nanti akan kita gunakan alat atau mesin ya teman-teman ya. Kenapa? Karena untuk penebasan sendiri teman-teman ya, di sini cukup mahal sekali menurut saya ya daripada tempat-tempat yang lain. Karena di sini hitungannya ya 1 hektarnya saja teman-teman untuk penebasan manual gulma yang seperti ini. Rencananya kemarin kita mau pakai sistem penebasan saja, tidak melakukan penyemprotan selama ini, namun kita nggak sanggup sepertinya teman-teman, karena karena buahnya besar-besar seperti ini kalau kita nggak sering lakukan penyemprotan teman-teman ya. Nah rencananya, nah ini berat sekali teman-teman. Nah ini kita pakai teknik dengan cara teman-teman agar itu tadi, agar nggak menjadi penyakit teman-teman. Insya Allah kita menjaga seperti, karena saya pernah kejadian sampai encok teman-teman untuk mengangkat buah. Oke, kita lanjut lagi pembahasan kita yang tadi ya teman-teman. Nah untuk perawatan melakukan penebasan di sini cukup mahal menurut saya daripada orang lain, karena orang lain masih untuk penebasannya itu 1 hektarnya itu masih borongannya ya teman-teman, masih 1.200.000 menggunakan babat rumput, pakai mesin rumput teman-teman. Kalau untuk di anggota kita, wah cukup lumayan mahal menurut saya ya teman-teman, 2 juta teman-teman dalam 1 hektarnya. Dari 1 kapling tuh 4 juta, wah luar biasa teman-teman. Kalau kita perhitungkan, kalkulasikan, kalikan saja 10 hektar teman-teman ya, sudah berapa habisnya ya, sekitar 40-an juta. Kalau kita perhitungkan, lebih baik kita beli mesin rumput yang menggunakan remote control teman-teman ya, menggunakan remote control, bisa kita kerjakan sendiri sambil kita duduk-duduk ngopi teman-teman ya, karena bisa sistem autopilot juga teman-teman ya menurut saya. Karena untuk hari ini kita coba waktu itu 1 hektar teman-teman, wah cukup lumayan besar menurut saya ya teman-teman ya. Udah mungkin 1 hektar itu saja kita makan percobaan. Mungkin untuk berikutnya ini kita akan lakukan penebasan manual, kita lakukan sendiri untuk sementara teman-teman ya. Karena untuk penebasan untuk sawit seperti ini, bukan sawit muda ya teman-teman, bukan sawit muda, itu sebenarnya kita lakukan tuh 1 hari itu bisa tembus, kita sendiri saja ya teman-teman, bisa tembus 1/2 hektar dalam 1 hari. Dengan 1/2 hari ya teman-teman, jadi 1 hari itu kita bisa dapat 1 hektar teman-teman.
kita lakukan penebasan manual teman-teman ya, menggunakan parang. Kenapa? Dia sistemnya tebas yang tinggi-tinggi saja, tidak bebas rata. Kalau menggunakan mesin rumput, mungkin kalau kita pernah coba menggunakan mesin rumput, tapi dia mesin rumput ini babat habis teman-teman, babat rata seperti dimakan sama sapi teman-teman, rata seperti lapangan golf. Itu 1 hektar itu bisa kita lakukan 2 hari ya, kita tembus 1 hektar ya teman-teman. Mungkin kalau seperti teman-teman yang kuat itu 1 hari bisa tembus 1 hektar seperti saya lihat ya. Sebenarnya bagus memang untuk penebasan itu, menggunakan penebasan, karena kita pupuk itu modelnya apa ya, untuk lahan sawit ini dia pengen juga untuk kondisi tanah itu lembab. Coba kita coba saja teman-teman, seperti jalan mobil ini teman-teman, ini karena jalan mobil saya semprot teman-teman, ujung-ujungnya dia jadi padat teman-teman. Ini mobil saja bawa 2 ton lebih, nggak apa-apa nginjaknya. Nah seperti itu contohnya teman-teman ya. Kalau kita semprot terus, tanah itu akan jadi keras dan mati ya. Mungkin bisa teman-teman lakukan penyemprotan terus 2 kali setahun seperti punya orang tuh, memang kelihatan lahan yang bersih itu sangat bagus teman-teman. Berondolan-berondolannya bisa dikutip semua teman-teman, tidak seperti punya saya ini untuk berondolan tidak pernah dikutip teman-teman ya, dikutip sedikit saja, enggak semua, karena kondisi lahannya memang sabat ya teman-teman ya, kita maklumin ya. Cuma daripada kita memikirkan berondolannya sedikit ya teman-teman, memang bisa saya lakukan bersih, kita semprotkan 2 kali dalam 1 tahun teman-teman bisa. Tetapi ya itu tadi, kita imbasnya kita harus melakukan pemupukan yang cukup lumayan banyak teman-teman ya, minimal 10 kilo per tahun ya, dan kita lakukan 3 kali dalam 1 tahun. Nah ini baru separuh lahan 1 kapling kita teman-teman, sudah penuh ini lanjut lagi kita nanti muat, karena ini sudah full banget ya teman-teman, sangat padat banget ya. Ini kalau kita bawa banyak lebih dari ini, kasihan mobilnya teman-teman ya, kasihan sekali ya. Makanya kita nanti akan lanjut muat kedua lagi ya teman-teman ya. Nah seperti ini kita susun tidak rapi ya. Nah nggak penting rapi, yang penting kita ikat nggak tumpah, nggak runtuh sampai ke pabrik, karena ke pabriknya dekat saja dari lokasi kita ya teman-teman. Nah mungkin ini setelah ini kita akan melakukan penyemprotan lakukan penebasan sendiri teman-teman. Kita terlalu mahal kalau kita pikirkan kalkulasi dalam 1 hektarnya 2 juta ya teman-teman, terlalu mahal menurut saya ya. Kenapa? Pasarannya di sini paling mahal tuh 1,5 juta 1 hektar itu, jadi 1 kapling itu 3 juta ya. Itu berdasarkan kita lihat ya teman-teman ya. Nah seperti itu, paling mahal tuh 3 juta 1 kapling. Nah makanya kita untuk sawit ini penuh perhitungan teman-teman, bukannya kita pelit atau apa, karena operasional tadi cukup mahal. Nah ini kita dapatkan ya segini teman-teman, alhamdulillah. Kita lanjut lagi ke pabrik, kita dapatnya segini teman-teman, bisa lihat di video ya.